Profesor Dr. Sudan Arif Fakrullah SH MH, yang terhormat Bapak Sesdirjen Kemendagri, yang terhormat Bapak Ibu para direktur dan pejabat lingkup Dukcapil Kemendagri, yang terhormat Bapak Ibu para kepala dinas provinsi, kepala dinas kabupaten kota, dan peserta Dukcapil belajar pagi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya, Dr. Buhari MM, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, akan membawakan materi pada kesempatan ini yang berjudul Silaku O2T, Sistem Layanan Admin Duk Kolaka Utara, Offline, Online, dan Terintegrasi. Alhamdulillah, kemarin waktu lomba inovasi masuk top 45 KIPP 2022. Walau sebenarnya bukan tujuan utama ke sana, tujuan utama adalah bagaimana kami memberikan pelayanan yang dapat membahagiakan kepada masyarakat. Secara ringkas kami sampaikan latar belakang inovasi. Ya, kami secara geografis ya baru berusia sekitar 18 tahun dengan jumlah kecamatan 15, kelurahan 6, desa 127, jadi 133 desa kelurahan dengan jumlah penduduk 135.000 lebih. Nah, kondisi daerah ini kami masih banyak desa-desa yang jauh dengan berbukit-bukit pegunungan yang bisa ditempuh kurang lebih 3-4 jam perjalanan naik mobil. Kemudian kondisi pelayanan, ya secara garis besar kondisi pelayanan kami ada 3, yaitu pelayanan kami belum ada sistem layanan yang terintegrasi. Artinya pada saat ini kami sebelum tahun 2000 melaksanakan pelayanan admin duk itu masih tersentral di kantor, sehingga masyarakat banyak membuang waktu, banyak menunggu, harus datang ke kantor untuk mengurus dokumen kependudukannya. Kemudian juga yang kedua, kualitas layanan kami rendah atau buruk. Hari ini ditulis oleh beberapa media, baik pada tahun 2018 bahwa buruk layanan dinas Dukcapil, kemudian pada tahun 2019 juga ditulis pelayanan Dukcapil Kolaka Utara buruk. Ditambah juga dengan survei atau penilaian Ombudsman pada tahun 2019, ya kami masuk di zona merah atau tingkat kepatuhan rendah. Ya, kemudian yang ketiga, kondisi pelayanannya, target kinerja kami belum ada yang tercapai. Ya, di 3 indikator KTPL hanya mencapai 90%, KIA hanya bisa sampai di 4,5%, dan akta kelahiran sampai di 92% pada tahun itu. Sehingga kami mempunyai ide gagasan untuk membangun sebuah sistem layanan admin duk yang kami kemas dalam sebuah sistem yang terpadu dan terintegrasi dan diberi nama Silaku O2T. Kemudian setelah kita melihat dampak dari inovasi ini, setelah berjalan 2 tahun, ya kami memulai inovasi pada April 2020. Jadi sekarang sudah lebih 20 dan alhamdulillah dampaknya sangat meningkat sekali. Pertama ada 3, yaitu memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas layanan. Hal ini bisa dilihat dari nilai SKM, IKM kita 2 tahun survei ini berada di sangat baik. Ya, kemudian IPP Kemenpan ini ya kita berada di nilai D dalam tempo 1 tahun lebih, tahun 2021 mendapat nilai baik atau 3,92. Insya Allah tahun 2022 ini minimal bisa masuk di A- atau sudah sangat baik dan tidak ditemukan lagi keluhan dari masyarakat. Yang kedua, kinerja layanan organisasi sangat meningkat. Ya, ada yang melebihi target nasional. Ya, di sini KTPL dari 90% sudah mencapai 97,25%. Ya, walau belum mencapai target nasional, tapi insya Allah mudah-mudahan tahun 2022 ini kita sudah bisa masuk di 99%. Kemudian untuk KIA sudah melebihi target nasional yaitu 41,12%, ya dari 4% tadi.
Kemudian untuk akta kelahiran itu sudah masuk di angka 99,20%, melampaui target nasional dari 92%. Jadi sangat drastis sekali peningkatannya. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan pelaku ekonomi. Jadi inovasi ini juga mendorong pemberdayaan pelaku ekonomi seperti kurir. Ya, kurir ini yang kami ajak kerjasama. Kurir ini semacam ojek online kalau di kota. Kemudian juga kami sudah melakukan 36 PKS di desa untuk melakukan pelayanan Adminduk. Ya, kita lanjut ke tujuan. Ya, mungkin next saja tujuannya ini. Ya, kemudian kita masuk ke sisi kebaruan atau nilai tambah inovasi. Ya, karena banyaknya alternatif untuk melakukan pelayanan Adminduk di Kolaka Utara, menjadikan inovasi ini mempunyai nilai tambah yang banyak sekali ya. Kita mulai dari buka pelayanan setiap hari, termasuk Sabtu, Minggu, dan libur nasional. Kami tetap membuka pelayanan, kami melaksanakan layanan online, mengantar dokumen ke rumah masyarakat, kemudian cetak dokumen di kantor desa, melakukan layanan jemput bola ke desa, ke sekolah, ke rumah penduduk rentan, dan melakukan pelayanan di fasilitas kesehatan RSPKM. Ya, kemudian masuk ke implementasi dan efektivitas. Jadi inovasi ini sangat efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan Adminduk dan pencapaian kinerja layanan. Deskripsi inovasi ini adalah kami ingin berupaya mengubah adagium, kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? Tentu jargon ini sudah tidak cocok dengan zaman sekarang. Kami ingin mengubah, kalau bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit? Nah, inovasi ini juga memberikan kemudahan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian inovasi ini tidak dipungut biaya atau gratis. Semua layanan-layanan yang dilakukan adalah tidak memungut lagi biaya. Inovasi Silako 2T ini sampai sekarang sudah ditopang oleh 8 subsistem yang saling bersinergi. Ya, kita melihat satu-satu. Yang pertama adalah laop tamu di kantor. Laop tamu di kantor ini adalah layanan offline tatap muka yang dilakukan di kantor. Ya, inovasinya di sini kami buka pelayanan setiap hari, termasuk Sabtu, Minggu, dan libur nasional. Hanya kami istirahat di hari-hari raya Lebaran, Idul Adha, Idul Fitri, dan Tahun Baru Hijriah. Ya, di sini kita lihat di ruang layanan kami, ya ini sudah didapatkan sehari-hari. Kami tidak ditemukan lagi antrian di kantor Dukcapil Kolaka Utara apabila masyarakat ingin melakukan pelayanan. Padahal kami di dalam sehari-hari memproses dokumen rata-rata di atas 300 per hari. Tapi dari yang datang langsung ke masyarakat tidak sampai 50-an orang, sehingga pelayanan offline di kantor sudah bisa dalam waktu 15-20 menit untuk proses menunggu masyarakat. Kemudian yang kedua, Laonduku di rumah, yaitu layanan online Dukcapil Kolaka Utara yang bisa dilakukan dari rumah. Jadi masyarakat cukup mengakses website kami. Nanti layanan online ini masih sangat sederhana, dia berbasis WhatsApp. Nah, keunggulan dari layanan online ini, jadi masyarakat yang tidak memiliki alat cetak di rumah atau desanya belum bekerja sama, kami akan cetakkan dokumennya di kantor, kemudian kami akan antar dokumen yang sudah jadi ke rumah masyarakat melalui kurir secara gratis. Kemudian yang ketiga, layanan terintegrasi. Ya, mungkin ini untuk semua Dukcapil memiliki layanan terintegrasi, 3-in-1, 5-in-1. Ya, artinya kami memasukkan satu berkas persyaratan seperti akta kelahiran, kita akan mendapatkan 3 dokumen seperti kartu keluarga, kartu identitas anak, dan akta kelahiran. Kemudian yang keempat, ya lajebola ke desa. Ya, ini tadi kami lakukan sekarang model lajebola kami, jemput bola kami, lakukan dari desa ke desa. Ya, ini merupakan di daerah pinggir di pegunungan, di alam terbuka. Kemudian ini juga kondisi jalan yang sebagian masih di pinggir-pinggir gunung itu yang susah untuk dijangkau, tapi kami lakukan dari desa ke desa. Alhamdulillah, setiap tahun kami sudah bisa melakukan layanan jemput bola sekitar 80 titik dari 133 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Kolaka Utara. Kemudian ini lajebola ke sekolah, ya untuk perekaman KTPL pemula dan di sekolah
Dan bagi yang belum berusia 17 tahun, kami akan melakukan pelayanan KIA. Alhamdulillah kami juga sudah laksanakan semua untuk jenjang sekolah lanjutan tingkat atas, sudah dilaksanakan juga mulai tahun 2021, sudah 2022 dilaksanakan lajai bola ke sekolah. Kemudian lajai bola khusus, layanan jemput bola khusus bagi penduduk rentan seperti lansia, disabilitas, ODGJ dan lain-lain, ya kami akan lakukan layanan jemput bola ke rumah masyarakat, ya langsung ke rumah masyarakat untuk melakukan layanan jemput bola. Kemudian yang ketujuh, kurir Anda ke rumah. Ini layanan kurir antar dokumen Adminduk ke rumah dengan gratis, biaya ditanggung oleh Pemda atau APBD Kabupaten Kolaka Utara. Ya, proses kurir ini adalah kita lakukan dengan kerjasama dengan kurir yang berbadan hukum. Kemudian ini proses pengambilan dokumen oleh kurir, kemudian proses pengantaran dan sudah diterima oleh masyarakat. Kebetulan yang ada di foto ini adalah anak kembar yang punya layanan terintegrasi dan mendapatkan KIA, mendapatkan akta kelahiran dan kartu keluarga. Ya, kemudian lanjut untuk inovasi yang ke-8, yaitu Lacedoka di kantor desa. Layanan cetak dokumen Adminduk di kantor desa. Nah, inovasi ini timbul karena di kondisi daerah kami masih banyak masyarakat yang belum memiliki HP atau belum bisa menggunakan HP Android walaupun sangat sederhana untuk melakukan layanan online. Jadi kami melakukan pelayanan di kantor desa dengan diawali dengan perjanjian kerjasama antara kepala desa dengan Dinas Dukcapil untuk melakukan layanan cetak di dokumen di kantor desa. Kami melakukan sosialisasi. Alhamdulillah pada tahun ini sudah ada 36 desa yang bisa melakukan layanan cetak dokumen di kantor desa, dan di Lacedoka ini semua dokumen kependudukan bisa dilayani kecuali hanya untuk perekaman KTPL. Kalau untuk pergantian KTPL dan KIA bisa diurus di kantor desa. Nanti dokumen yang seperti KTP dan KIA akan diproses di Dukcapil, nanti akan diantar oleh kurir ke kantor desa yang sudah bekerja sama. Kemudian inovasi yang terakhir atau ini inovasi yang terbaru ya Bapak, ya jadi belum masuk sebenarnya di lomba kemarin, ya kami namanya Lakatrim Bunda, layanan kado 3-in-1 untuk ibu dan anak bagi warga Kolaka Utara yang melahirkan pada fasilitas kesehatan akan langsung mendapatkan 3 dokumen Adminduk berupa kartu keluarga, KIA dan akta kelahiran. Jadi di sinilah sebenarnya puncaknya layanan terintegrasi. Dan alhamdulillah kami juga dalam meluncurkan inovasi ini sudah mencapai seluruh fasilitas kesehatan, 1 rumah sakit dan 16 PKM atau puskesmas. Proses bisnisnya sangat mudah untuk Lakatrim Bunda ini. Pertama dia warga Kolaka Utara, kemudian dia melahirkan di PKS, di PKM atau rumah sakit, kemudian dia menyerahkan berkas di petugas layanan itu, dan dari petugas di rumah sakit ini mengirim, kami bentuk admin khusus namanya admin Lakatrim Bunda. Setelah dokumennya jadi, kami akan antar ke PKM atau rumah sakit tersebut. Apabila masa tunggu masyarakat di PKM hanya 1 hari, ya kami akan antar ke rumah masyarakat dengan mencantumkan nomor HP masyarakat tersebut. Ya, kemudian ini dokumentasi untuk Lakatrim Bunda ini, kurir mengantar dokumen ke puskesmas, kemudian ini ada diterima oleh masyarakat untuk layanan terintegrasi ini Lakatrim Bunda, yaitu kartu keluarga, KIA dan akta kelahiran. Keberlanjutan inovasi ini, ya Bapak Ibu bisa kami singgung, ya ini sudah terakomodir dalam renstra OPD kami, kemudian juga sudah ditetapkan di dalam inovasi Dukcapil. Kami melakukan PKS dengan pengusaha kurir, dengan pemerintah desa, dengan seluruh fasilitas kesehatan, rumah sakit, PKM, dan untuk lebih menguatkan lagi juga sudah ditetapkan dengan keputusan Bupati Kolaka Utara nomor 20778 tahun 2022 tentang penetapan inovasi Silaku O2T sebagai inovasi daerah.
Kemudian untuk kolaborasi, ya saya pikir ini sama ya, kita kolaborasi dengan OPD terkait, dengan pemerintah desa, dengan swasta tadi. Swasta di sini adalah pengusaha kurir dengan masyarakat selaku pengguna layanan. Ringkasan penutup, ya artinya di dalam inovasi Silaku O2T ini sangat berdampak dalam peningkatan kualitas layanan dan peningkatan kinerja layanan. Demikian Bapak Ibu pemaparan kami, ya mohon masukan dan mudah-mudahan kami bisa menjalankan terus mengawal inovasi ini. Dan sebelum kami tutup, kita saksikan dulu video presentasi dari inovasi Silaku O2T. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kabupaten Kolaka Utara, kabupaten yang terletak di ujung utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Kali ini Dinas Dukcapil Kabupaten Kolaka Utara mempersembahkan inovasi Silaku O2T. Silaku O2T merupakan inovasi yang memberikan kemudahan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Betapa tidak, melalui inovasi ini, maka mengurus dokumen Adminduk cukup dari rumah atau cukup ke kantor desa. Tidak perlu jauh ke kantor Dukcapil. Apalagi inovasi ini adalah gratis, tidak dipungut biaya. Mari kita ikuti proses bisnis inovasi ini. Silaku O2T terdiri atas beberapa sub inovasi sebagai berikut. La Oftamu di kantor. Layanan offline atau tatap muka di kantor dibuka pelayanan setiap hari, termasuk Sabtu, Minggu, dan libur nasional. La Onduku di rumah. Layanan online Dukcapil Kolaka Utara yang bisa dilakukan dari rumah melalui website dukcapil.kolotkap.go.id. La Terintegrasi. Layanan terintegrasi 3-in-1, 5-in-1 mengurus satu dokumen akan mendapatkan 3 atau 5 dokumen Adminduk seperti akta kelahiran, kartu identitas anak, dan kartu keluarga. Laju bola. Layanan jemput bola Adminduk meliputi laju bola ke desa sampai ke titik pemerintah paling bawah. Laju bola ke sekolah untuk perekaman KTP elektronik pemula dan KIA, serta laju bola khusus bagi penduduk rentan atau berkebutuhan khusus, seperti lansia, sakit keras, disabilitas, dan ODGJ. La Kurir Anda ke rumah. Layanan kurir antar dokumen Adminduk ke rumah masyarakat dengan gratis, biaya ditanggung oleh Pemda Kabupaten Kolaka Utara. La Cidoka di kantor desa. Layanan cetak dokumen Adminduk di kantor desa atau kelurahan dengan gratis, biaya ditanggung oleh Pemdes. Inovasi Silaku O2T melayani semua jenis layanan dokumen Adminduk seperti rekam dan cetak KTP elektronik, kartu identitas anak, kartu keluarga, SKPWNI, akta kelahiran, akta kematian, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kolaka Utara, Veterandes Haji Nur Rahman Umar Ehman. Dengan ini menyatakan sangat mengapresiasi dan mendukung inovasi yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kolaka Utara. Kami segera berdalam Dinas Dukcapil Kabupaten Kolaka Utara siap mensukseskan inovasi yang memberikan layanan yang ramah, mudah, cepat, dan gratis, serta bebas pungli. Dukcapil bisa, bisa, bisa. Baik, Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan paparan dan video yang begitu inovatif dan menarik, ada 8 inovasi dan satu yang akan dilanjutkan ya Pak Buhari ya. Ya siap Bapak, ya lanjutkan.
Luar biasa Pak Buari, di hari Sabtu, Minggu pun, dan dari libur pun masuk ya, staf-staf. Ya siap Bapak, masuk Pak. Izin Bapak itu dari jam berapa Bapak sampai jam berapa Bapak? Kalau hari libur Bapak jam 9 sampai jam 14 Pak. Sampai jam 14 ya. Ya, Siap. sampai jam 14. Ya. Kita ke tanya jawab.